Episode ke-6 dimulai dengan Juliana yang mengambil file milik Joe sebelum ia melarikan diri dari tempat kejadian. Ia bertemu dengan Wyatt dan memintanya untuk mengantarkan file tersebut kepada Tagomi, yang kini menjadi target selanjutnya oleh Nazi. Juliana tidak hanya membutuhkan Wyatt untuk mengantarkan pesannya, namun ia juga membutuhkannya untuk membantunya keluar dari San Francisco dan kembali ke zona netral. Singkat cerita, mereka berdua kini mulai dekat dan melakukan perjalanan bersama ke zona netral. Ketika mereka berhenti untuk mengisi bensin, mereka dihentikan oleh dua orang petugas Kempeitai. Singkat cerita, Wyatt dan Juliana berhasil menghabisi kedua tentara tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan ke zona netral. Wyatt membawa Juliana ke rumahnya, sementara ia sendiri akan mencari Lemuel Washington untuk Juliana. Di tempat lain, Kido mulai menginvestigasi kematian Joe. Ia menemukan bukti bahwa Joe adalah mata-mata dan Juliana dicurigai sempat bersama dengan Joe sebelum kematiannya. Ia memberitahu Tagomi mengenai Juliana, mengingat hubungan dekat mereka. Namun Tagomi tidak dapat berkata banyak kepada Kido. Tak lama setelahnya, Tagomi mendapatkan sebuah kiriman dari Juliana yang berisi file investigasi rahasia milik Kempeitai. Hal tersebut membuktikan bahwa ada pengkhianat yang berkeliaran di antara Kempeitai. Kido pun mencurigai Nakamura lah yang merupakan pengkhianatnya. Semua anggota Yakuza lalu dikerahkan untuk menemukan Juliana di zona netral. Namun semenjak Joe menargetkan petinggi Jepang, Kempeitai terlihat tidak tertarik untuk bekerja lebih keras menemukan Juliana. Di sisi lain, Wyatt kembali ke rumah bersama dengan Lemuel. Ia memberitahu Juliana bahwa Yakuza telah memajang poster wajahnya di seluruh kota. Juliana bersikeras bahwa ia harus bertemu dengan Hawthorne untuk menjelaskan mengenai informasi yang penting, yang tak lain mengenai tambang misterius. Sementara itu, John dipanggil ke lab Dr. Mengele untuk menginterview Fatima Hassan yang telah dikembalikan dari masa komanya. Sebelum John mendapatkan kesempatan untuk mengajukan banyak pertanyaan, Fatima tiba-tiba mengalami kejang, diikuti cahaya biru yang menyilaukan, dan seketika ia pun menghilang, alias berhasil kembali ke dunia asalnya. Kido lalu menelpon John dan memberitahu mengenai kematian Joe. Kabar tersebut langsung ia sampaikan kepada Himmler, hingga membuat Himmler menjadi kesal. Akhirnya ia menyuruh anggota Lebensborn lainnya untuk menyelesaikan misi Joe dan membunuh Tagomi. Sedangkan di New York, keadaan Helen mulai membaik dan kembali layaknya ibu-ibu yang normal. Sepertinya konsultasi dengan Dr. Ryan telah membantunya untuk melepaskan kepergian Thomas. Beberapa hari kemudian, mereka berdua menghadiri acara peresmian John Smith sebagai Reichsmarschall, kedudukan tertinggi di Amerika Utara, sekaligus menjadi anak buah kesayangan Papa Himmler. Ed dan Robert tiba di Denver, di mana Robert berhasil menjual Gasper antiknya. Sebelum pergi, mereka berdua serta pacarnya Ed minum-minum bersama sebagai acara perpisahan. Tak lama kemudian, Samson yang juga mengunjungi bar yang sama mengenali kehadiran Ed dan mengajaknya berbincang untuk memberitahunya bahwa Frank sahabatnya masih hidup. Ed pun setuju untuk ikut dengan Samson untuk menemui Frank dan meninggalkan pacarnya di sana. Awalnya Frank menolak untuk bertemu dengan Ed, mungkin karena kondisinya sekarang. Namun Ed yang baik hati tetap memaafkannya dan senang mengetahui bahwa Frank masih hidup hingga saat ini. Waktu pun berselang, Frank kini menghadiri acara keagamaan komunitas itu, yang mana ia kini resmi menjadi bagian mereka. Sementara itu, scene beriringan dengan Himmler yang mulai berpidato mengenai Jahr Null. Today marks the beginning of Jahr Null. Penghancuran tradisi Amerika untuk menciptakan kembali dunia dengan sejarah yang baru, diikuti ribuan tentara maupun rakyat lokal yang memenuhi jalanan kota New York.